Artinya kalau tertib semua, tertib administrasi, tertib etikanya, tertib pendekatannya, tertib tadi itu masalah-masalah yang akan terjadi dampaknya, insya Allah. Jadi saya praktis saja, Pak Ketua, mohon satu saja dulu itu, agar tolong untuk hal-hal yang berhubungan dengan limbah, hari bersih Pak Mual, Pak, kan gitu. Yang jelas mah sekian puluh meter yang namanya kotoran mah tetap aja nyerap ke sungai, tapi terminimalisir dengan langkah-langkah yang paling tepat dan strategis untuk yang minimal nama tuh. Misalnya kia, buang limbah teh atuh malam, misalnya Pak Tajudin ya, misalnya malam, misalnya cucinya teh malam, atau jangan hari Sabtu Minggu karena banyak wisatawan, banyak orang kan begitu, hari-hari biasa yang sepi kan begitu. Ini banyak sebetulnya solusi Pak, banyak solusi yang perlu disiasati oleh pihak pengusaha. Itu jangan sampai tiap hari terus aja ada banjir, tidak ada banjir juga kiru kan begitu. Ya dampaknya kan kepada masyarakat. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 17 tahun 2022, tepatnya tadi pukul 9 pagi. Ada seorang tokoh masyarakat, bisa dibilang seperti itu, dan beliau adalah mantan anggota DPRD Lebak, yaitu Pak Erwin Komarsukma ya. Pak Erwin ini berasal dari Kecamatan Baya. Dia hadir ke Komisi 4 DPRD Lebak mewakili warga lainnya untuk mengadukan terkait pencemaran dan pendangkalan sungai Cipamubulan di Kecamatan Baya oleh limbah pertambangan pasir. Nah, dalam pengaduannya ke Komisi 4, beliau tidak menuntut agar lokasi penambangan pasir tersebut ditutup, tidak. Dia hanya menuntut bagaimana caranya agar pemilik penambangan pasir tersebut bisa mengolah limbah dengan baik atau memiliki pengolahannya sendiri agar tidak mencemari atau membuat dangkal sungai Pamumbulan. Karena menurut Pak Erwin tadi, akibat pendangkalan maka lubang-lubang lobster yang biasa mudah ditangkap oleh para nelayan kini sudah tertutupi oleh limbah lumpur. Terus yang kedua juga ada perahu nelayan yang fisiknya atau badannya itu tertimbun lumpur karena memang limbahnya lama-lama semakin banyak ya. Nah, karena memang sungai Cipamumbulan ini mengalir ke pantai Pulau Manuk ya, maka dampaknya juga mengotori perairan sekitar pantai. Dan menurut Pak Erwin katanya limbahnya juga menutupi terumbu karang ya. Nah, selain itu karena pihak Komisi 4 juga melakukan RDP di hari yang sama atau rapat dengar pendapat, maka 4 pemilik pertambangan pasir di Cipamubulan itu dipanggil. Nah, hanya saja dari 4 tersebut hanya 2 yang datang, dan akhirnya pemilik pun ditegur langsung di agenda rapat dengar pendapat di ruang Bamus ya. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita berada di ruangan Bamus DPRD Lebak untuk melihat langsung adanya aspirasi dari masyarakat Baya terkait pencemaran atau limbah dari pertambangan pasir yang berada di Desa Pamumbulan, Kecamatan Baya, Kecamatan Lebak, Banten guys. Dan di dalam juga telah hadir perwakilan pemilik pertambangan pasir yang turut dipanggil oleh pihak Komisi 4 DPRD Lebak. Oke, kita langsung masuk ke dalam guys. Masalah lain, kumaha carana kita cair supaya terhirup, gitu aja ya. Kan Bang, ini urusan solusi silakan oleh perusahaan untuk menindaklanjuti keinginan daripada masyarakat. Itu saja Pak, kamu saya praktis bermasyarakat. Tidak yang lain masalah perizinan dan lainnya tidak. Itu silahkan, itu urusan yang lain kan itu. Hanya praktis bahwa masyarakat sesuai dengan pengaduan yang disampaikan, laporan pengaduan yang disampaikan, bahwa untuk tidak limbahnya tidak dibuang sembarangan, tidak mengeluarkan limbah mengakibatkan keruhnya air Cipamumbulan sampai Muara Pulau Manuk dan terkena
Semar. Itu saja. Di harapan masyarakat sekarang ini, makanya saya delegasikan ke saya, udahlah cukup ARW saja yang datang ke sini, karena intinya cuma satu, itu aja. Intinya bagaimana caranya pihak pengelola usaha ini ada langkah-langkah ke depan untuk meminimalisir pencemaran dengan membuatkan sistem pencucian yang layak dan baik agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Ini satu. Kedua, apabila pun di kemudian hari kan gitu perusahaan tersebut ada yang namanya keuntungan dan lain-lainnya, tolong kepedulian kepada masyarakat sekitar yang terimbas untuk diperhatikan. Ini bahaya. Apabila kenapa demikian? Jangan sampai ini pengalaman saya di Sawarna selama puluhan tahun. Ini pengusaha batu bara, pengusaha tambang ini banyak yang kolap akibat salah langkah. Ya, modal gede, keluarkan gede, lahannya jelas, ngeruk tepuguh, ke masyarakat tadi omong datang video puluhan miliar habis rugi kan begitu. Tapi insya Allah kalau baik-baik saja, yang penting meningkatkan mengeluarkan 100 juta, meningkatkan kolam limbah kan begitu, tapi jangka lama manfaat untuk sekian puluh tahun hasilnya kan bagus, tidak menimbulkan masalah kepada masyarakat. Benar, ya itu perusahaan berjalan dengan baik, ya masyarakat juga tidak banyak kuat, jadi begitu kan, terprovokasi oleh hal yang tidak bagus. Kenapa juga tidak datang? Karena hari ini pun juga Pak Tajudin, ini sekarang kan ada gerakan unjuk rasa massal dibayar terhadap Cemindo. Kita tidak mau begitu, gitu ya, begitu. Ayolah aman-aman saja supaya apa? Masyarakat juga mungkin kan ada tenaga masyarakat dibayar yang kerjakan begitu, yang pemungkuran bekerja di sana. Ayo kita baik-baik saja. Kita tidak mau menimbulkan sesuatu. Ini tadi saya ngobrol puluhan miliar habis karena apa? Kan gitu Pak ya. Ini dibayar kan ada datang ke bayar saya banyak Pak, belasan miliar itu yang habis rugi. Orang Australia kemarin bongkar, orang Rusia berapa belas miliar dia habis bongkar, out aja kan. Aduh saya ke Sawarna katanya buka begitu belum miliar saya habis. Jangan seperti begitu. Artinya kalau tertib semua, tertib administrasi, tertib etikanya, tertib pendekatannya, tertib tadi itu masalah-masalah yang akan terjadi dampaknya, insya Allah. Jadi saya praktis saja Pak Ketua, mohon satu saja dulu itu, agar tolong untuk hal-hal yang berhubungan dengan limbah, hari bersih manual Pak. Kan gitu, yang jelas mah sekian puluh meter yang namanya kotoran mah tetap aja nyerap ke sungai, tapi terminimalisir dengan langkah-langkah yang paling tepat dan strategis untuk ya minimal nama tuh. Misalnya kia, buang limbah teh atuh malam, misalnya Pak Tajudin ya, misalnya malam, misalnya cucinya teh malam, atau jangan hari Sabtu Minggu karena banyak wisatawan, banyak orang kan begitu, hari-hari biasa yang sepi kan begitu. Ini banyak sebetulnya solusi Pak. Banyak solusi yang perlu disiasati oleh pihak pengusaha. Itu jangan sampai tiap hari terus aja ada banjir, tidak ada banjir juga kiru kan begitu. Ya dampaknya kan kepada masyarakat. Bisa sekarang ini udah mulai riak-riak, ya. Artinya sekarang ini sudah mulai herang-herang seperti gitu ya, herang-herang seperti artinya kan kita ngomong dengan nelayan juga. Ada air mah rada sedang ya, kan gitu ya, rada bersih-bersih. Terkecuali kalau hujan gede itu harus dimaklumi ya, hujan gede itu dimaklumi pasti kilo, tapi kalau hari-hari biasa sudah mulai gitu ya. Jadi ini pikiran maaf ya, agak sedikit lama sebentar ya, nanti dijawab teman-teman juga bersambung. Pak Rokuk, ini yang ditutup Februari 2021 perusahaan apa dari 4 perusahaan ini yang belum mengantongi izin Pak? Saya ingat persis mereka belum mengantongi izin. Dari 4 perusahaan ini yang masuk ke Dewan sendiri Pak, ada 3 perusahaan yang masih aktif izinnya terkait dengan yang KMJ dan KM sendiri Pak, di sini tidak ada Pak. Nah, terkait dengan yang Pak Dewan sampaikan tadi, kita tidak melakukan penutupan secara permanen Pak Dewan. Kita bukan hanya, tapi
menyampaikan surat ini ke Kopal, ke Pak Udin sendiri, Pak Jenderal. Dasar apa? Sebab pas kita kolaborasi perusahaan ini minggu sebelumnya 3 hari atau 4 hari sedang melakukan produksi kegiatan, dan surat ini yang kita sampaikan ke Budi Makmur Nusantara Pak untuk PT Das dan Sam sendiri izin kebetulan itu tidak ada kegiatan sama sekali. Itu Pak Dewan. Enggak, maksud saya nih, itu kan Februari 2021 adanya aktivitas pertambangan yang membuat Sungai Cimandu kemudian dilakukan penutupan. Maksud saya, perusahaan apa yang ditutup waktu itu? Siapa? Saya khawatir ada perusahaan lain selain 4 perusahaan itu. Apakah Udin Makmur juga waktu itu 2021 tepatnya Februari belum mengantongi izin apa seperti apa Pak Roh? Siapa? Terima kasih. Terkait dengan hal penutupan sendiri, Pol PP Provinsi dan Pol PP Kabupaten Lebak Bersama Hukum sendiri melakukan penutupan ilegal di bantaran sungai Pulau Manuka. Dasar apa? Izin Pak RW sendiri. Kita akui bersama pasir sungai yang ada di Pulau Manuka, raw materialnya dari hulu. Coba, ini Pak ya, kita dari bawah. Yang di Pulau Manuka itu atas nama pribadi Pak. Ya, sampai sekarang menurut pengawasan KLA masih berjalan atau gimana? Nah, izin Pak Dewan juga, karena itu sudah tidak ada izinnya lah, illegal mining, tambang pasir pantai tersebut, kita hanya bisa menyampaikan secara administrasi Pak surat. Berarti sampai sekarang masih ada kegiatan pertambangan ya? Informasi gimana Pak Erwin? Maaf Pak. Yang ada di Pulau Manuk itu. Di Pulau Manuk. Nah kemarin kan udah kita lihat, yang pertama sudah tidak ada kegiatan, dan yang kedua ini kemarin ditanyakan lagi sudah berhenti. Kemarin saya tanyakan, apa udah berhenti? Yang dekat ini, yang paling pantai ya, paling sebelah dekat TPI ya, ini udah berhenti sementara ini karena tidak ada kegiatan. Kepada warga di sana saya tanya, di situ sudah nggak kegiatan karena apa? Kalau ada kegiatan kan pasti yang dari sana juga akan berakibat lebih parah lagi Pak, karena itu langsung disedot di pasirnya dari sungai, yang itu dari sungai itu lebih parah lagi. Makanya yang sekarang ini dari 2 minggu sekarang ini ada kekeruhannya Ya, sudah mulai terjadi. makanya maksudnya gini Pak Romo, pimpinan bahwa kita ini kan mencari solusi, juga mencari penyebab terjadinya air yang keruh, terjadinya penumpukan limbah. Jangan sampai nanti kita salah sasaran tanpa kita mengecek langsung atau tahu benar dari objek penyebab terjadinya pendangkalan atau penumpukan lumpur. Jangan sampai kita sasarannya ke 4 perusahaan, seolah-olah Inkopal salah, ini salah, kan gitu. Ini yang saya tidak mau. Karena kami juga jujur kemarin kalau turun langsung dengan Pak Ketua Komisi dan Pak Tajudin juga, Pak Basirun ke lokasi. Memang kalau kita lihat yang sudah open berpotensi terjadinya pencemaran terhadap sungai Pemunggulan. Kenapa? Air mengalir itu kan menuju dataran yang lebih rendah. Nah, sementara di atasnya itu banyak sekali lumpur bekas galian tanpa ada pembatas atau pendekat langsung ke sungai. Nah, kayak KMJ ya, yang PT KMJ kita lihat kemarin dia kita produksi, tapi berpotensinya itu 99% terjadi pencemaran karena dari atas itu langsung turun ke bawah Pak ketika ada bencana. Beda halnya dengan PT Inkopal kemarin ketika produksi pun tanggulnya kurang tinggi saja, saya langsung sarankan ke kepala teknik tambangnya untuk ditinggikan serta membuat resapan, ya dibuat resapan untuk pengeluaran airnya supaya lumpurnya tidak ikut. Nggak apa-apa air menetes, misalkan pakai ijuk, pakai apa, pakai paralon kasih ijuk supaya airnya meresap, tidak membawa lumpur. Kemudian yang gas juga kita cek ke sana, produksinya belum lama. Sementara terjadinya pencemaran di Sungai Pemunggulan itu terjadi dari tahun 2021. Kami dari Komisi 4 mungkin saya sendiri supaya menyampaikan ke Bapak yang langsung saran dan masukan, termasuk ke PT Das, tolong jangan sampai merusak sepadan sungai. Tanggul dibuat dengan rapi, jangan sampai nanti pada saat kegiatan produksi limbahnya bocor ke sungai.
Terus ke Pak Rauf, saya tertarik juga tadi dengan kewenangan Pak. Saya paham aturan itu Pak, yang sampai hari ini masih tarik ulur antara pusat dengan daerah, siapa sebenarnya yang punya kewenangan. Secara aturan, regulasinya jelas, apabila izin dikeluarkan oleh kabupaten Pak, izin lingkungan, maka yang punya kewenangan mengawasi adalah dinas instansi terkait kabupaten. Dalam hal ini di Sumatera satu itu. Jadi jangan ada kesan bahwa oh Pak, sekarang dengan undang-undang cipta kerja ini kewenangan kami tidak ada. Jangan sampai ke sana Pak. Ya. Karena tugas dinas lingkungan hidup adalah melakukan segala fungsi, melakukan segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan, itu murni tanggung jawab pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi, Pak Jadi tambahan, terima kasih Pak Musa mengingatkan ya. Jadi intinya dia Pak Ketua, hari jauh ke tembong di dekat ketutup gitu ya. Jadi mengingatkan juga ya kakak DLHK ya. Ya Pak di Pulau Manuk bisik dia di Pulau Manuk. Sudah dipanggil. Ya, Siap. bisik dia hari Ciberang mah nggak ada kegiatan kan gitu. Kan kita hanya monitornya siang Pak Musa. Kalau malam tidak kan. Hari siang sepi deh kegiatan. Ngambil penting, ngangkut nanti penting kan kurang kecolongan. Tak oleh karena itu, minta nih, ya, tolong nanti dengan ini dengan Pol PP kecamatan. Untuk monitor yang ada di Pulau Manuk aja. Ya. masukan yang sangat bagus, sangat luar biasa. Pak Wakil Ketua Komisi ada masukan? Sedikit saja, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 beserta rekan, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang saya hormati pimpinan perusahaan dan tokoh masyarakat dan juga wakil dari LH, serta rekan-rekan pers yang saya hormati. Saya pun tidak berpanjang kata. Yang pertama yang saya ingin sampaikan apresiasi pada perusahaan yang hadir, terutama yang dua perusahaan sudah hadir atas undangan Komisi 4. Ini menandakan bahwa beliau-beliau ingin ada perbaikan dengan kita. Dari sisi komunikasi, alhamdulillah kita sudah mendengarkan baik dari dua perusahaan, dari LH, dari rekan-rekan, Pak Musa tadi sudah panjang lebar. Nah, agenda kita ke depan yang ingin saya lebih harapkan baik dengan mitra kita, terutama dengan LH, yang pertama adalah komunikasi. Ini yang mungkin karena komunikasi kita tidak sering, sehingga ketika ada usulan, ada aspirasi dari masyarakat, ini yang kadang putus. Nah, khawatir kita ketika ada aspirasi yang muncul ke komisi, ke DPRD, khawatir ini ada prasangka kepada DPRD pengen bisa. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya kami berharap kepada LH, mari kita sama-sama ke depan untuk saling mengingatkan bahwa lebak adalah milik kita bersama. Yang terakhir, saya dan Pak Ketua Komisi ingin bagaimana kita terus mengawasi, karena fungsi dari kami adalah pengawasan. Apapun yang terjadi di Kabupaten Lebak ini adalah kewajiban kita bersama. Karena membangun Lebak tidak hanya satu sisi saja, perlu ada kebersamaan. LSM-nya, pegiat pariwisatanya, perusahaannya, DPRD-nya. Nah, kalau kita bersama-sama memperbaiki Lebak, insya Allah akan baik. Saya kira itu saja, pesan moral saja Pak Musa dan Pak Ketua. Ke depan kita masih banyak agenda, kayak Banjarsari saja masuk terkait dengan limbah. Nah, ini PR kami. Insya Allah ke depan kita akan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yayat. Selamat datang ke Pak Kadipan dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya ke Pak Amarudin atau Ame ya. Ini kan keinginan masyarakat atau tokoh masyarakat sangat-sangat sederhana. Artinya bagaimana caranya biar air itu tidak terlalu keruh. Contoh, bisa di sepanjang pantai Petenas itu bisa dipakai brojong, atau pembuatan apa tuh namanya resapan gitu kan ya. Ini kan saya lihat, saya dengar kan sangat sederhana kemauan tokoh masyarakat ini kan. Bagaimana caranya biar air itu tidak keruh? Gitu, coba tolong. Baru penata
kalau teknis tambang nanti kita ke depannya evaluasinya, kita pun akan bikin bak ipal ya, bak ipal secara untuk di pinggir pantainya kita bikin tanggul. Jadi ketika Pak Ketua kemarin ke lokasi, emang situasi kondisi area kuari kita masih acak-acakan lah, masih belum rapih ya, bisa dikatakan belum rapih. Tapi kita akan berusaha dan kita pun menerima saran dan pendapat dari Komisi 4 ataupun dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita pun sering komunikasi terkait bagaimana caranya meminimalisir dampak yang kemungkinan terjadi. Seperti itu. Pada kesempatan ini terlebih dahulu mungkin saya ingin sedikit mengurai, karena ini bukan hanya terjadi di hari ini sebetulnya kan, kalau bicara tadi mungkin lebih jelasnya dari tiap tahun terus-terusan seperti ini. Dan saya ketahui karena saya juga sebelum aktif di lembaga DPRD ini sebagai anggota, saya sendiri juga ikut usaha di sana dengan dasar karena memang saya ingin mengaktifkan kembali tambang yang waktu itu sudah tidak aktif, karena yang mereka dari awal buka tambang itu dengan tujuan bisa kerjasama usaha dengan adanya pabrik semen Semindo. Namun pada akhirnya karena semen Semindo melakukan penambangan sendiri, sehingga tambang-tambang yang bermunculan di sana tiba-tiba jadi tidak aktif. Nah, atas dasar itulah saya berinisiasi untuk bagaimana caranya ini bisa dihidupkan kembali dan bisa memberi manfaat buat masyarakat. Dan kejadian ini berjalan dari mulai tahun 2017 dan kita semua waktu itu sama-sama pada mengurus izin itu kira-kira. Nah, sehingga setelah beralih ke proses pasir cuci pasca tidak masuk Semindo, di sini mulai terjadi beberapa keluhan di masyarakat. Kita akui, dan saya dalam hal ini sebagai anggota dari Komisi 4, sekaligus juga saya juga mungkin ya tidak bisa dipungkiri bahwa saya juga ikut usaha di sana. Tetapi saya sementara ini merasa paling concern terkait masalah lingkungan hidup. Kenapa? Karena saya ada bagian di dalamnya. Sementara masyarakat saya juga di sana di tempat yang saya waktu ini juga harus aman, perusahaan juga harus aman, sehingga saya selalu memberikan masukan-masukan arahan-arahan. Dan saya tidak ikut campur terlalu jauh terkait kewenangan dari teman-teman, termasuk dalam hal ini Komisi 4. Saya terbuka luas kepada teman-teman untuk ayo terjun bareng. Intinya karena ini masyarakat saya, gitu. Jadi saya terjun bareng ke sana agar juga tidak sampai ada pemikiran-pemikiran lain gitu ya, ketika di sana terjadi seperti ada pembiaran gitu. Termasuk ketika Dinas Lingkungan Hidup datang ke sana dan kebetulan saya lagi ada di sana, silakan saya cek langsung ke sana bareng-bareng, kita jawab ya ke sana. Waktu itu tidak ada sebetulnya pencemaran, artinya untuk yang dilakukan tempat saya ikut usaha di sana, hanya sarang-sarang tetap masuk dan kita tampung, kita terima bahwa ini di kemudian hari ketika ada musim penghujan ini pasti airnya akan bisa meluap, sehingga mohon ditinggikan dan diperbaiki kembali, dan itu kita lakukan. Begitu juga terakhir kemarin ketika ke sana, dan saya sendiri sudah ke sana ikut dan langsung ditindaklanjuti seperti itu. Nah, namun karena kemarin juga kita kan tidak semua saya bisa ikut ada di dalamnya, saya tetap ikut masuk kemarin melalui sejak ke sana, sehingga yang sementara ini berjalan dari 2017 ini ada beberapa tambang yang memang sudah tidak aktif. Pertama ya, tapi bukan berarti tidak aktif tidak berdampak seperti yang kata Pak Musa tadi. Justru yang tidak aktif inilah kalau menurut saya yang lebih berdampak. Kenapa? Karena mereka tidak ada pekerja di sana yang siap siaga terus mengontrol. Sementara musim penghujan yang tadinya tempat penampungan air ini mungkin bisa cukup kira-kira, tapi ketika musim penghujan kan mereka akan luber. Nah, kalau tidak terpenuhi izin itu harusnya tidak boleh beroperasi. Ya, artinya gini Pak, kalau kita ngacu ke Undang-Undang 32 pasal 20
saya banyak kegiatan nih yang tidak memenuhi pasal ini. Ini mereka buang limbah ke media lingkungan tanpa izin dan tidak memenuhi dokumen. Tapi punten, Pak Ketua, Ya. ini di tempat ini. Ini ada gerakan makabik ini luar biasa. Jujur saya beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada pada hari ini sudah memiliki izin lengkap, termasuk izin IPA. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup melakukan fungsinya di dalam melakukan pengawasan dari 2021, gitu kan? Makanya kok bisa gitu? Kalau memang tidak ada izin IPA, kalau Pak Habib baru lah ya, alhamdulillah hari ini bisa menyampaikan. Pertama mungkin saya juga ingin menanyakan kepada perusahaan terkait izin IPA. Yang kedua kepada Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini Pak Aro lebih lama di situ. Kalau saya jujur konkret tegas, kalau memang belum ada izin IPA, hentikan segala kegiatan produksi pertambangan, siapapun itu pemiliknya. Jujur saya kalau berbicara izin ini, kalau berbicara IPA ini, jujur Pak, kalau memang belum memiliki izin, ngapain maksa produksi? Mau itu informal, mau itu DAS, mau itu LKM, kok berani gitu? Sementara melakukan kegiatan pertambangan itu di atas. Secara hukum alam, ketika dia melakukan pertambangan, hanya soal waktu. Lumpurnya akan mengalir ke bawah air. Maka akan terjadi sedimentasi penumpukan lumpur. Ini kan berbahaya. Proses perizinan itu diawali dengan UKL. Kalau itu besar, mandal, kan itu Bapak ya. Sehingga saya baru mendengar seperti ini. Silahkan, mohon arahan daripada LH apa yang harus kami lakukan. Karena pada saat kita minta izin dulu tidak ada, hanya diminta oleh UKL itu ya. Yang kedua, mohon maaf saya kepada Bapak Dewan dan seluruhnya, kami welcome untuk lihat mungkin ada schedule dari LH pengecekan di tempat kami. Saya sangat apresiasi karena ini dipertanyakan. Yang kedua, rekan kami dari DAS, saya mohon terus terang saja, 2 hari 3 hari ini kami tidak bisa ambil air di sungai karena dari DAS terus, mohon maaf, jadi saya perlu saya sampaikan. Nah, saya juga terbuka bagi DAS kalau ingin melihat tempat kami, bagaimana pengelolaan, pagi sama-sama kita saling mengisi, begitu. Karena lingkungan, mohon maaf, ini adalah milik Tuhan, sekali lagi kita harus mengelola dengan baik. Mohon maaf, kalau terjadi segala sesuatunya bukan kesalahan Tuhan, kita sendiri yang salah. Saya kira seperti itu. Saya komitmen dengan lingkungan sekali Pak. Mohon maaf, ini saya minta karena saya terus terang saja, saya bekerja ini di Badan Lingkungan Pak. Saya 36 tahun bekerja di BUMN Energi dan saya mohon maaf, saya karyawan terbaik dalam SMK kita. Jadi tahu bagaimana limbah B3 dan sebagainya, mohon maaf. Di Jawa Timur pada saat tahun 87 saja. Jadi tahu bagaimana saya. Terang saja Pak, bagaimana BUD, bagaimana CUD, bagaimana STT, bagaimana berapa pH-nya, bagaimana lampu ini kurang terang, ini kan rusak. Jadi terus terang saja saya komitmen sama sekali dengan bahkan lingkungan Pak. Karyawan kami 23, 24 adalah semua orang Pamong Bulan. Kami apa yang karena Pak ini saya belum sampai hadir bagaimana ada sendiri. Oke guys, gitu aja informasi hari ini. Seperti biasa karena memang rapat dengan pendapatnya masih tetap berjalan dan kemungkinan masih cukup lama, maka sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat di sini bukan semata-mata untuk mencari